Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ananda kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua? Ibu mengharapkan Ananda dalam keadaan sehat dan bisa menjaga diri beserta lingkungan di tempat kita tinggal. Ananda, pada pagi ini kita belajar boga dasar. Minggu yang lampau kita sudah mempelajari materi macam-macam potongan. Ada potongan ayam, ada potongan ikan, dan macam potongan sayur-sayuran. Potong sayuran ada berupa potongan slice, ada berupa potongan julienne, ada berupa potongan siffonet. Potongan tersebut apakah ada Ananda cobakan di rumah? Ananda praktekkan? Ya, bagus. Bagi Ananda yang sudah mempraktekkan. Bagi yang belum, Ibu mengharapkan Ananda mempraktekkan potongan-potongan tersebut agar Ananda lebih memahami dan lebih mengerti. Oke Ananda, pagi ini kita membahas materi baru lagi, yaitu mengenai bumbu dan rempah. Ananda tahu bumbu dan rempah ini adalah kekayaan alam Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, bumbu dan rempah ini terkenal sampai ke mancanegara. Pada zaman penjajahan, berbondong-bondong orang Eropa datang ke Indonesia. Tujuannya adalah salah satu untuk mengambil kekayaan alam kita. Kekayaan yang akan diambil salah satunya yaitu hasil bumi, berupa bumbu dan rempah. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bumbu. Ada yang tahu apa itu pengertian bumbu? Bumbu bahan penyedap masakan yang berupa bahan basah dan ada bahan kering. Jadi bahan penyedap masakan yang berasal dari basah dan yang berasal dari bahan yang dikeringkan. Jenis bumbu ini bahannya ada yang berasal dari hewani dan ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jenis yang berasal dari hewan yaitu lemak ayam, lemak daging. Sedangkan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti jahe, laos, kunyit, bawang merah, bawang putih. Bumbu yang berasal dari hewan ini ada yang sangat khas sekali, yang terkenal dengan terasi. Terasi berasal dari hewan, yaitu dari udang, ekstrak udang. Nah, sekarang kita lihat lagi fungsi dari bumbu. Fungsi bumbu yang pertama, sebagai aroma masakan agar masakan yang kita masak lebih membangkitkan aroma dan baunya. Yang kedua, sebagai warna pada masakan. Dengan adanya bumbu, masakan kita akan berwarna merah, kuning, hijau. Selanjutnya, selain dari rasa warna, ada untuk memberi rasa. Bumbu untuk memberi rasa pedas, rasa manis, rasa asam. Fungsi yang keempat, bumbu adalah sebagai alat pengawet. Fungsi yang kelima, fungsi bumbu yaitu sebagai membantu mempermudahkan pencernaan. Yang keenam,
Fungsi bumbu yaitu untuk meningkatkan rasa pada aroma masakan. Dari 6 fungsi itu, itulah makanya bumbu itu sangat penting sekali di dalam proses pengolahan makanan. Selanjutnya, jenis-jenis bumbu. Jenis bumbu yang pertama bumbu basah. Terdiri dari jahe, laos, kunyit, bawang merah, bawang putih. Yang kedua, jenis bumbu kering. Terdiri dari ketumbar, merica, buah pala, kemiri. Yang ketiga, jenis bumbu kimiawi. Terdiri dari baking powder, soda, vetsin. Yang keempat, bumbu olahan yang terdiri dari bumbu olahan atau bumbu buatan yang terdiri dari kecap, toco. Selanjutnya, bumbu dasar. Bumbu dasar adalah bumbu yang terdiri dari kumpulan dari bumbu basah, bumbu kering yang dijadikan satu sehingga bisa mempermudah kita dalam proses pengolahan makanan. Bumbu dasar ini terbagi atas 3. 1. Bumbu dasar putih. Bumbu dasar putih terdiri dari jahe, laos, bawang merah, kemiri. Bumbu dasar putih biasanya dipergunakan untuk proses pengolahan masakan seperti opor. Yang kedua, bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah terdiri dari cabai merah, bawang merah. Biasanya dipergunakan untuk membuat sambal goreng. Yang ketiga, bumbu dasar kuning. Bumbu dasar kuning terdiri dari bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, laos. Biasanya dipergunakan untuk membuat pepes. Ketiga bumbu dasar ini bisa menurunkan bumbu yang disebut dengan bumbu turunan. Bumbu turunan campuran bumbu dasar satu dengan bahan lainnya. Bumbu turunan putih bisa dicampur dengan kecap, disebut dengan bumbu semur. Selanjutnya, bumbu dasar merah dicampur dengan bumbu dasar kuning akan menjadi bumbu dasar oranye yang dipergunakan untuk membuat kalio. Selanjutnya, bumbu dasar putih dicampur dengan cabai hijau akan menghasilkan bumbu dasar hijau yang dipergunakan untuk membuat sambal goreng hijau. Nah, bumbu dasar adalah gabungan dari beberapa macam rempah dan bumbu. Selanjutnya, dari materi gabungan dari bumbu dasar tersebut bisa kita olah bermacam-macam resep masakan. Yang pertama kita lihat yaitu bumbu dasar putih. Bumbu dasar putih bisa untuk membuat opor. Bumbu opor yang terdiri dari kemiri, bawang merah, bawang putih, jahe, laos, ketumbar, merica. Yang kedua, bumbu tari. Bumbu tari terdiri dari ketumbar, merica, pala, bawang merah, bawang putih. Selanjutnya, bumbu dasar putih bisa ditambah dengan bahan tambahan lain yaitu kecap yang disebut dengan bumbu semur yang terdiri dari jahe, laos, bawang merah, bawang putih dan ditambah kecap. Itu
cara mempergunakan bumbu dasar putih. Selanjutnya, bumbu dasar merah. Bumbu dasar merah yaitu gabungan dari cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Bumbu dasar merah bisa dipergunakan untuk membuat sambal goreng. Selanjutnya, bumbu dasar merah bisa juga dibuat menjadi asam padeh yang terdiri dari bumbu cabai merah, jahe, laos, bawang merah, dan bawang putih. Selanjutnya, bumbu dasar kuning. Bumbu dasar kuning ini bisa dipergunakan untuk membuat gulai yang terdiri dari jahe, laos, kunyit, bawang merah, dan bawang putih yang dipergunakan untuk membuat pange. Campuran dari bumbu dasar merah dan bumbu dasar kuning menjadikan bumbu dasar oren, yaitu untuk membuat kalio. Ya, Nanda, itulah bumbu dasar beserta turunannya. Dari materi Ibu tadi, Ibu mengharapkan Ananda mengerti dan memahaminya. Nah, untuk itu Ibu simpulkan materi kita, yaitu mengenai bumbu dan rempah. Bumbu yaitu bahan sebagai penyedap masakan yang terbuat atau yang digunakan dalam keadaan basah dan dalam keadaan kering. Sedangkan jenisnya ada jenis bumbu basah, bumbu kering, bumbu kimiawi, dan bumbu olahan. Selanjutnya, fungsi bumbu sebagai memberi aroma pada masakan, untuk memberi rasa pada masakan, untuk memberi warna pada masakan, dan untuk memberi aroma pada masakan yang sedang kita olah, serta untuk pengawetan makanan, dan terakhir guna bumbu yaitu untuk mempermudah pencernaan. Selanjutnya, bumbu dasar ada 3: dasar merah, dasar putih, dan dasar kuning. Bumbu dasar tersebut bisa menjadi bumbu dasar turunan yang berwarna hitam, hijau, dan oranye. Nah, Ananda semua, itulah kesimpulan materi kita pagi ini. Untuk lebih jelasnya, kita minggu depan akan mempraktekkan di labor kita. Jangan lupa Ananda buat perencanaan, siapkan alat-alatnya dan bahan, inventaris alat-alat tersebut. Selanjutnya jangan lupa membawa celemeknya ya Ananda. Nah, pada kesempatan ini Ibu mengakhirinya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.